Baik, guru, kegiatan saya ini RT Rencana Tindak Lanjut ini judul program atau nama kegiatannya itu saya kasih namanya GoFood. Dan GoFood ini akronimnya Gairah Olahraga Futsal. Jadi saya ambil terkait permainan futsal. Yang menjadi latar belakang saya mengambil program ini, yang pertama, futsal merupakan olahraga yang sangat populer di berbagai kalangan, termasuk dalam dunia pendidikan, yaitu anak didik kita. Untuk saat ini dari jenjang SD sampai sekolah menengah, futsal ini sudah mulai populer. Terus yang berikut, kegiatan futsal ini juga dapat mempererat hubungan antara murid, guru, dan staf sekolah. Dalam hal ini dapat menciptakan suasana sekolah yang positif dan kondusif. Dalam kegiatan ini juga saya berusaha melibatkan suara kepemilikan dan kepemimpinan murid. Hal ini dapat terwujudkan dengan melibatkan murid mulai dari pengambilan keputusan, pengelolaan tim, dan pembentukan pengurus ekstrakurikuler, di mana murid bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan. Dengan melibatkan murid secara aktif, harapannya bahwa sekolah tidak hanya memberikan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan potensi dirinya, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan dan produktif. Selain hal tersebut di atas, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan prestasi tim futsal sekolah dalam kegiatan atau event-event antar sekolah. Itu tadi merupakan latar belakang kegiatannya. Tujuan program ini yang pertama, mempersiapkan tim futsal sekolah untuk mengikuti kompetisi tingkat SMK Kabupaten Hijau, yang biasa kita canangkan setiap tahun itu kegiatan Ardinas. Terus yang kedua, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun hubungan sosial yang positif. Terus yang ketiga, membangun komunitas sekolah. Yang keempat, poin yang keempat ini terkait capaian dan langkah-langkah. Yang pertama, indikator tercapaian yang diharapkan. Yang pertama, terkait mempersiapkan tim futsal sekolah ini, poinnya itu meningkatkan kemampuan teknik individu dan permainan tim futsal. Terus yang kedua, terkait meningkatkan kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun hubungan sosial yang positif. Poin pertama itu, murid diajar untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan futsal, misalnya pemilihan jadwal latihan, pemilihan pertandingan, atau pemilihan perlengkapan pertandingan. Terus yang kedua, harapannya bahwa ketika murid merasa memiliki peran aktif dalam kegiatan tersebut, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dan memberikan yang terbaik. Terus yang ketiga, melalui kegiatan kepemimpinan, murid dapat mengembangkan keterampilan seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen waktu. Terus yang berikut, terkait membangun komunitas sekolah ini, poinnya itu adalah mempererat hubungan antara murid, guru, dan staf sekolah. Hal ini dapat menciptakan suasana sekolah yang positif dan kondusif. Terus yang kelima, terkait struktur program dan mitra belajar dalam komunitas belajar. Kegiatan kurikuler yang coba saya ambil ini terkait pertandingan futsal. Pertandingan futsal ini yang akan dibuat dalam bentuk sesuai paparan saya di depan ini. Program ini akan dilaksanakan dalam rentang waktu tahun ajaran 2024-2025 dengan melibatkan semua peserta didik 10 sampai 12. Saya belum menentukan di semester ini atau semester 2. Saya ambil tahun belajar karena sejalan dengan program sekolah dalam rangka perlengkapan dalam hal ini pembuatan lapangan futsal sekolah. Agar ketika lapangan futsal sudah jadi, mungkin dalam rangka untuk mempersiapkan tim baru bisa dieksekusi. Terus
tabel kegiatan terlampir pengaturan program kegiatan, mencakup waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan ini akan dilakukan. Yang terlibat dalam kegiatan ini pasti saya coba berkomunikasi dengan rekan guru dan tenaga kependidikan yang berkompeten dalam olahraga futsal. Terus yang kedua, KO kesiswaan. Terus yang ketiga, pembina OSIS. Yang keempat, komite sekolah. Yang kelima, pengurus OSIS dan semua peserta didik di sekolah ini. Terus yang terakhir, security. Poin ke-6 terkait pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Mungkin langkah-langkah yang saya ambil terkait poin ini, yang pertama itu berdiskusi dengan kepala sekolah terkait maksud dan tujuan kegiatan yang akan dibuat dan meminta izin untuk menggunakan sarana sekolah yang dibutuhkan. Terus yang kedua, melakukan sosialisasi kepada warga sekolah melalui KPS, kelompok pelajar sekolah, dan mempertimbangkan usulan. Terus yang ketiga, melakukan pendekatan intens dengan pihak-pihak utama, dalam hal ini KO kesiswaan dan pembina OSIS, karena kegiatan ini berkaitan dengan bagian kesiswaan. Mungkin terus yang ketujuh, rencana evaluasi. Rencana evaluasinya berkolaborasi dengan wali kelas dan pembina OSIS untuk menyampaikan rencana kegiatan. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk pertandingan. Peserta didik diberi keluasan untuk membentuk tim futsal, dalam artian bahwa tidak mendaftar bahwa dari tiap-tiap kelas, tidak. Mereka bebas mendaftar, silakan memilih timnya terus mendaftarkan. Terus yang berikut, murid yang tidak terlibat dalam tim futsal akan bertindak sebagai panitia atau penyelenggara. Mungkin ada murid yang tidak berkompeten dalam futsal, tetapi bisa mungkin sebagai bagian dokumentasi atau bagian komentator, bagian dokumentasi atau bagian komentator, bisa kita gunakan mereka di situ, sehingga semua bisa terlibat sesuai minatnya. Terus untuk pendampingan, setiap murid bebas memilih guru atau peserta didik yang akan dijadikan pelatih tim. Jadi bisa ambil dari guru, misalnya mungkin tim futsal, misalnya tim Garuda yang meminta Pak Us jadi pelatih, aku minta Bapak sekali jadi pelatih. Mungkin ketersediaan tenaga guru kita di sini kurang, bisa mungkin memilih temannya yang berkompeten di futsal sebagai pelatih mereka, itu boleh. Setelah pelaksanaan perlombaan, peserta didik akan diberikan lembar refleksi untuk mengisi hal baik yang didapatkan dan saran untuk kegiatan berikut. Nanti refleksinya dalam bentuk lembaran, ada pertanyaan, nanti peserta didik mengisi bagaimana pengalaman mereka mengikuti kegiatan kurikuler pertandingan futsal ini, pengalaman apa yang mereka dapatkan. Mungkin ada hal yang perlu diberikan masukan, nanti mereka tuliskan dan sampaikan. Terus poin ke-8, kemungkinan tantangan. Tantangan yang pertama, keterbatasan fasilitas, lapangan dan peralatan. Terus yang kedua, terbentur dengan kegiatan ekstrakurikuler sekolah lainnya. Karena kita kegiatan ekstrakurikuler di sini bukan hanya olahraga, ada kepramukaan, ada kerohanian, terus ada dari lingkungan hidup. Terus yang berikut, terbatasnya sumber daya manusia. Terus yang berikut, ketidakseimbangan pada tim yang bertanding. Karena sudah pasti bahwa ketika mereka berdasarkan pilihan mereka untuk mendaftar, pasti ada tim yang kuat, ada tim yang sedang-sedang saja, ada tim yang biasa-biasa saja. Terus solusi yang coba saya tawarkan di sini, yang pertama, mengoptimalkan fasilitas yang ada di sekolah. Dan hal ini memanfaatkan saja aset yang ada. Terus yang kedua, diskusi dengan bendahara sekolah untuk memasukkan anggaran biaya peralatan olahraga sekiranya bahwa kalau mampu dan bisa dieksekusi. Terus yang ketiga,
menyusun jadwal latihan yang fleksibel dan mengakomodasi kebutuhan semua siswa. Terus yang keempat, memberdayakan murid yang memiliki kemampuan lebih, mungkin sebagai pelatih, mungkin dalam hal ini ya, penerapan sesuai pembelajaran faktual lah. Mungkin suatu saat nanti setelah mereka tamat ingin bawa tim jadi pelatih, mungkin lebih kontekstual dan realistis. Terus yang berikut, solusi dari saya itu jangan terlalu membebani siswa dengan target prestasi. Terkait ketidakseimbangan pada tim bertanding, jangan terlalu membebani siswa dengan target prestasi yang tinggi, namun tetap memberikan motivasi untuk terus berkembang. Oke, jadwal kegiatan terlampir, waktu pelaksanaan saya belum detailkan karena saya masih membahas bersama teman-teman dalam kelompok pelajar sekolah ini. Terus pelaksanaan kegiatan dan kesepakatan bersama seluruh pelajar sekolah. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman yang kemudian nama judul program yang coba saya buat ini GoFood namanya. Ini akronimnya Gairah Olahraga Futsal. Ini salah satu bentuk kegiatan kurikuler sebagai salah satu tagihan tugas terakhir kami dalam pengembangan kompetensi guru PJOK ini untuk memasukkan rencana tindak lanjut yang dibahas dalam kelompok pelajar sekolah. Mungkin teman-teman guru semua begitu saja presentasi dari saya terkait rencana tindak lanjut ini. Kiranya mungkin ada masukan atau saran terkait rencana ini bisa dipertimbangkan untuk dimasukkan ini sebagai rencana tindak lanjut saja. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ke teman-teman terkait ini, mungkin ada masukan. Oke, dari Pak Prabowo. Saya pikir mungkin rencana tindak lanjut dan program ini cukup bagus, sangat luar biasa. Mungkin ini memang seiring dengan kita mencanakan Merdeka Belajar ini, saya pikir kepemimpinan murid itu penting untuk kita perlu kita terapkan. Salah satunya seperti ini, mewujudkan kepemimpinan murid. Di antaranya kita memperhatikan suara, voice, suara, pilihan dan kepemilikan. Itu yang sangat penting. Mungkin selama ini mungkin kebiasaan kita itu kadang kita membuat rencana program-program sekolah itu yang notabene program itu dibuat oleh guru, kemudian siswa itu hanya sebagai pelaksanaan saja. Jadi di sini dengan program ini yang Pak Guru buat ini memang benar-benar 100% kita menyerahkan semuanya ini kepada siswa. Kita guru ini hanya sebagai fasilitator. Mulai dari mereka merencanakan, mereka yang buat, kemudian dalam kepanitiaan juga mereka yang bentuk. Itu hal yang luar biasa, sehingga harapan yang kita harapan dari siswa kita ini ke depannya mereka benar-benar setelah mereka selesai dari sini mereka jiwa kepemimpinan itu ada pada diri mereka. Mungkin ini salah satu kalau sudah memberikan coba berkaitan olahraga, mungkin ke depan saya pikir mungkin kegiatan kita salah satunya memberikan kegiatan kerohani misalnya yang sering kita jalankan itu berkaitan dengan rekoleksi itu juga salah satunya coba kita terapkan seperti ini. Jadi mungkin mulai dari perencanaan itu mereka bisa tentukan tema yang mereka mau ambil itu tema apa, yang ini kan benar-benar kebutuhan siswa ini berkaitan dengan kerohanian ini. Jadi mereka bisa merencanakan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan rohani mereka, kemudian tema apa yang mereka mau ambil, kemudian juga berkaitan dengan pemateri juga terserah siapa yang mereka mau. Misalnya mereka kalau untuk rohani itu mereka nyaman dengan pastor, suster atau praktek, terserah mereka. Itu karena kita meyakini bahwa ketika tiga hal tadi, segitiga tadi yang berkaitan dengan suara, pilihan, dan kepemilikan tadi benar-benar ada pada mereka, saya yakin ini mereka perlu tanggung jawab untuk melakukan ini. Ini hal yang luar biasa, mungkin ini yang mungkin perlu kita terapkan, kita mulai sekarang berkaitan dengan kepemimpinan murid ini. Tidak mungkin yang kita harapkan ini yang benar-benar kepemimpinan itu tumbuh dalam diri mereka. Mungkin itu saja Bapak dari saya. Terima kasih Bapak Prabowo untuk pembahasannya dan kita inspirasi masukan dari Bapak Prabowo juga terkait bagaimana
bagaimana kira-kira ke depannya terkait pelibatan murid. Ketika bahwa suara mereka didengar, mereka merasa memiliki. Ketika mereka sudah merasa memiliki, berarti mereka akan bertanggung jawab. Seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan guru ada yang masukkan. Baik, terima Kasih kasih. Lukas, silakan. Terima Kasih kasih. Lukas, kami biasa kalau di PKG PJOK, PKG itu panggilannya kakak. Jadi dari fasilitator yang adik-adik atau yang sudah senior itu pukul rata panggil kakak. Lukas kepada kakak Lukas, silakan. Baik, terima kasih untuk Kak Indra. Saya balik lagi. Dan sudah berbagi hal positif, hal baik untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya hanya mau sampaikan yang pertama bahwa tentunya dalam ketika kita merencanakan untuk melakukan sesuatu, tentunya kita harus ada komunikasi dan kolaborasi, di mana proses ini sudah terjadi dan dalam tahapan perencanaan juga sudah melalui tahapan sosialisasi rencana kegiatan ini. Pada intinya bahwa melihat rencana kegiatan ini yang nanti sampai kepada aksi nyata, saya sangat mendukung program ini karena memang sekarang itu siswa itu lebih diberikan kesempatan untuk mereka bisa mengekspresikan segala potensi minat bakat yang mereka miliki, dan sudah pasti bahwa suatu saat mereka akan kompetitif. Melalui kegiatan-kegiatan yang seperti yang direncanakan oleh Pak Indra ini, saya rasa ini suatu yang sangat positif, sangat luar biasa, karena memang saya rasa ini kegiatan juga yang benar-benar sangat berpihak kepada murid sehubungan dengan minat, bakat dan visi yang mereka miliki. Saja sekali lagi saya berikan apresiasi dan terima kasih. Terima kasih Kak Lukas juga masukannya. Banyak sekali bagaimana dukungannya, bagaimana berusaha kalau kita bersama-sama terus melibatkan murid dalam setiap kegiatan, baik kegiatan intrakurikuler, kurikuler maupun ekstrakurikuler. Mungkin dari teman-teman yang baik. Saya Ya. baik. Yang pertama saya perlu memberikan apresiasi kepada kita yang sudah membuat sebuah planning perencanaan berkaitan dengan sisa dilakukan bersama ini. Bagaimana mereka diberi ruang untuk memetik sendiri, namun saya berpikir bahwa ini baru dan boleh ruang itu diberikan, tetapi kalau untuk mereka berkompetisi keluar itu mungkin, tetapi kalau mereka berkompetisi di dalam, yang saya khawatirkan manakala mereka pasti punya orientasi untuk menang. Tim itu dibentuk untuk menang. Lalu kalau seandainya dari tim-tim itu berkumpullah orang-orang yang sebenarnya sudah pernah pada fight keluar mereka satu tim. Nah itu pada tim yang lain maka menjadi tidak seimbang, tidak imbang di dalam kompetisi di internal di dalam sekolah ini. Yang pertama. Yang berikut, kalau kita melepaskan secara 100% mereka dengan secara mandiri untuk membantu tim tanpa pendampingan Bapak Ibu guru ataupun wali kelas, ini saya berpikir masih agak sulit. Ya, memang kita coba memberikan ruang, tetapi dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin kita merasa bahwa itu kegiatan sederhana, katakanlah sekedar memberikan ruang untuk mereka kerja sendiri. Mereka kerja sendiri,
itu saya melihat, saya mengamati tanggung jawab mereka akan kurang. Yang lain bekerja, yang lain tidak, yang lain nonton, ya. Itu dalam kerja yang kecil-kecil lah, sekedar bersih, sekedar kritis. Dalam organisasi OSIS, ya, ketika pembina, pendamping tidak ada, itu apa dulu? Nah ini memang semangat kita, anak-anak kita di Indonesia bagian timur ini, dia punya tingkat kesadarannya itu masih pada level, ya mau menengah ke bawah juga, mau menengah itu masih butuh pendampingan terus menerus. Tapi ketika kita sudah mulai, artinya kita memberikan mereka ruang, tetapi jangan melepas 100% itu bisnis inovasi. Nah, karena kita dari waktu ke waktu kan terus mengamati sejauh mana suatu tugas, suatu pekerjaan yang diberikan mereka secara tanggung jawab, tetapi tidak jalan. Kecuali selalu ada pendampingan, selalu ada pantauan bagi guru. Nah, kali ini kita coba Pak Ida mengemas ini, ya boleh-boleh saja kita coba memberikan dukungan, tapi saya sarankan untuk tidak berlepas begitu saja, tetap ada pendampingan dalam pemilihan pendamping atau pemilihan pelatih. Silakan mereka bebas memilih, tetapi tetap dalam pendamping, katakanlah pembina OSIS lah, supaya tidak ada konflik umum. Ya, cukup satu pembina OSIS saja yang mendamping atau koordinir supaya bagaimana kelompok ini sudah, kalian sudah membentuk tim atau belum? Ini sudah tidak. Nah, lalu bagaimana dengan pelatih sudah tidak? Atau mungkin teman supaya dianggap mampu sudah ada ini tidak? So, tetap pantau, tetap kendali. Kalau tidak juga itu bisa saja kita. Ya, saya tahu teman-teman tingkat kepercayaan terhadap anak-anak itu saya. Katakanlah saya memberikan mereka kegiatan di belakang tempat parkir, kamu suka bersih dari sini. Kalau yang putri saya cuma beri ini ternyata tanggung jawab. Tetapi tetap satu koordinir supaya tidak bisa lepas begitu saja, itu masih sulit. Saya kira itu saja masukan dari saya. Terima kasih selaku terlepas dari guru sebagai siswa. Masukan saya rasa masukan yang sangat luar biasa. Bagaimana bahwa kolaborasi di sini sangat penting. Mungkin juga terkait bagaimana kegiatan nanti berjalan. Sudah pasti bahwa harapan saya pertama tadi dari latar belakang saya, kita mengharapkan kolaborasi di antara kita, sehingga poin pertama yang saya gandeng kalau siswa, terus yang kedua pembina OSIS, karena ini bagian dari ranah kegiatan kalau siswa, sudah pasti bahwa saya komunikasi dulu, diskusi, terus pembina OSIS bahwa kegiatan ini akan seperti biasa yang sudah kita lakukan, mereka tetap dalam pengawasan kita, pembentukan timnya juga dalam pengawasan kita. Tetapi wali kelas di sini saya berusaha untuk jangan bawa bentuk tim mewakili kelas, tapi mewakili tim masing-masing. Wali kelas hanya mengumumkan saja, menyampaikan kolaborasi di situ. Dengan untuk pembentukan panitia, kita guru-guru ada di dalam, tetapi untuk pelakunya coba berusaha untuk melibatkan siswa. Mungkin P3K-nya siswa, mungkin penanggung jawab pertandingannya guru, tetapi punya perlengkapan ini, siswa ini, pencatat skor siswa ini. Terus terkait tim juga Bapak, terima kasih untuk masukannya. Nanti mungkin untuk tim futsal di sekolah mungkin bisa kita rembuk nanti ketika sudah berlangsung, lapangan sudah jadi. Mungkin mereka akan dibagi ke dalam tim-tim tertentu, tidak boleh bergabung full di dalam satu tim. Terima kasih untuk masukannya itu. Terima kasih mungkin untuk saya masukkan di RTL saya untuk lebih memperjelas dan mempertajam rencana kegiatan yang akan saya lakukan. Mungkin ada lagi? Ya, betul. Baik, terima kasih Kak Indra. Selamat siang.
semua. Nama siapa? Luar biasa, ada hal positif yang kita lakukan. Saya yakin beberapa kali ini ada beberapa positif untuk salah satu yang memang satu pendidikan. Metode dan sebagainya mengarahkan kepada siswa. Yang kedua, saya mengapresiasi juga kepada pemerintah yang telah merancang kegiatan ini dalam program tadi. Luar biasa. Karena zaman anak sekarang tuh arahnya ke sana. Kalau kita hanya pembelajaran teori dan sebagainya, kalau yang seperti ini menarik untuk kita. Yang berikut menyangkut kita Bapak Ibu Guru diminta untuk membangun komunikasi dengan murid juga. Jadi tidak hanya Pak Indra, tapi membangun komunikasi spiritual. Kapan dan dimanapun kita membangun spirit untuk komunikasi kepada mereka walaupun kegiatan positif. Secara otomatis mereka akan merasa percaya diri nanti. Ya, kita dengar dengan mereka kegiatan menurut kamu mau mana yang sebuah kegiatan. Sehingga apa yang ditanam oleh Pak Indra itu pasti jalan. Karena kita pengawasan mungkin seperti yang kita sampaikan tadi kurang lebih sekitar ya 20% sudah. Seluruhnya diserahkan kepada mereka. Tapi pengawasan kita. Kegiatan yang direncanakan ini sudah luar biasa. Saya yakin akan berjalan dengan baik berkat kolaborasi kita di satu pendidikan. Terima kasih dari saya. Kembali ke Kak Umi. Terima kasih Kak Tony. Terima kasih untuk masukannya dan apresiasi serta penguatan untuk kegiatan ini. Mungkin keras bahwa harapan saya tetap pun utama saya bahwa kolaborasi. Kegiatan kita saling mendukung, saling memperkuat, jika saling memperkuat saya rasa bisa. Mungkin terjadi sedikit benturan-benturan itu biasa bagi saya karena bahwa kita berada dalam sebuah lembaga, kita guru-guru yang sedikit saja ada dengan keunikannya masing-masing, apalagi dengan siswa yang begini banyak. Saya rasa sebenarnya terima kasih teman-teman semua untuk lebih memperjelas model pembelajaran PKUK yang kami dapat tadi ini coba diterapkan ini model pembelajarannya STEM. Mungkin teman-teman kejuruan pernah belajar tentang STEM, kalau kami STEM, Sport Education Management, di mana di sini siswa dilibatkan tetap dalam pengawasan guru, mulai dari bentuk mendesain sebuah pertandingan dari bentuk kepanitiaannya, terus seksi-seksinya sampai terakhir itu penentuan kejuaraan. Di sini mungkin untuk penerapan penuh sport edukasi manajemen ini mungkin untuk susah untuk diterapkan, tetapi saya berusahakan bahwa ada sebagian dari 100% paling kurang 50% ada dalam penerapan itu sehingga bisa melatih bagaimana siswa berusaha untuk mengeluarkan saran, memberikan masukan. Setelah dia memberikan masukan, saya rasa ketika dihargai dia akan memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang sudah dia sampaikan. Untuk selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman. Sekiranya kegiatan saya ini adalah rencana tidak lanjut saya, tetapi harapannya saya adalah itu menjadi kegiatan kita bersama di sekolah ini sehingga dukungan dari teman-teman semua, mungkin Bapak Wakil dan Ibu Wakil Kurikulum pada hari ini juga saya bagian sarpras ya, tugas bagian sarpras ke antar bagian humas, ada Pak Oscar juga, terus ada Pak Uus juga, ini pelatih sepak bola SMK yang 1 Aceh Selatan, ada Pak Raymond, pelatih tim futsal di SMK Aceh Selatan. Nah, saya harapkan kita ke depannya mungkin ini menjadi kegiatan kita bersama dalam menatap persiapan tim untuk tuan rumah Hartiknas tahun 2020. Selamat siang dan terima kasih.